had in the Shifa Medical Center. Nah lo, ya kan, ada kan, karena ada huge underneath, ya, ada terowongan besar, ya, di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang udah statement udah keluar nih ya dari jubirnya Israel ya ditenggelamkan saudara ya, siap tenggelamkan. Artinya ya rusak semua. Kalau sudah ditenggelamkan begitu ya ada rusak ya. Nah ini air laut saudara ya. Ya luar biasa saudara ya. Kita barusan tadi mendengar 3 berita di awal saudara ya. Ada 3 berita yang saya tampilkan. Ya, mengerikan sekali saudara kalau Anda ikutin berita-beritanya. Ya, bagaimana Geert Wilders, ya calon Perdana Menteri kami, beliau berkata, Turki tidak akan pernah bisa menjadi warga Uni Eropa. Ya, karena kamu bukan Uni Eropa, kamu tidak percaya demokrasi, kamu membawa radikal Islam, kamu membiayai radikal Islam, dan kita tidak butuh Islam di Eropa, saudara ya, yang kerok semuanya. Ya, dan kemudian dia diancam ya, aneh nih orang-orang Islam ini ya saudara ya. Jadi kenapa terus diancam, kenapa mesti ngancam, orang Islam ini suka ngancam ya, ngancam mau ngorok saya, ngorok ini, ngorok itu, dan bahkan Pim 4 tahun itu ya, itu dibunuh ya saudara ya, terus Theo Van Gogh dibunuh saudara, terus saya mau dibunuh gitu. Orang-orang ini memang ya, saya ngancam-ngancam ya, Muhammad lah, begitulah ya. Itu kan hanya oknum Pak, ya kalau oknum terus kenapa yang moderat diam aja? Artinya kan memang yang moderat itu juga mendukung kan, sekarang terbukti dengan demo-demo Palestina ini kan, genosida kan, mau yang moderat, mau yang radikal semua kan genosida, ya kan maunya genosida kan. Nah inilah saudara ya, profil inilah negara Indonesia saudara ya. Saya memperkenalkan kepada Anda Indonesia, Negara Khilafah Republik Indonesia yang mendukung perjuangan dan program Nazi dan Mufti Palestina tahun 1941 sampai dengan 1945 saudara ya. Ini simbol bendera dan simbol negaranya ya saudara ya, Indonesia. Saya perkenalkan saudara ya. Indonesia. Aduh, terus juga tadi ada berita saya tampilkan juga. Kita terapel akan ditutup saudara ya. Aduh, ini negara Indonesia gimana ya, Pancasilanya sudah dipindah ke Belanda saudara ya. Belanda ini sudah menjadi negara Pancasila saudara ya, walaupun Belanda menolak Islam radikal, tapi Islam boleh saudara di Belanda. Tapi dia dengan jelas, kalau kamu tidak mau taat kepada Undang-Undang Dasar Konstitusi Belanda, kamu lebih mau hukum Islam, kamu pergi dari sini. Itu namanya Pancasila, saudara. Itulah Pancasila yang benar. Kalau kamu tidak suka Pancasila, kamu lebih suka Al-Quran, kamu pergi dari sini. Ya, tegas, saudara ya. Nah, inilah negara Indonesia, saudara ya. Indonesia, tanah airmu, tanah tumpah darahmu, di sanalah kamu berdiri, jadi pandu khilafah. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah airmu, marilah kamu berseru, Indonesia bersabda. Aduh, Indonesia saudara ya, karena kalian mendukung antisemitik ya, from the river to the sea ya, Palestine must be free, the Jewish must go ya, Indonesia itu namanya antisemitik. Dan Anda menutup gereja-gereja ya saudara, itu kan berarti kan nagari antisemit dan anti Kristen saudara ya. Ini Indonesia, bukan Indonesia. Indonesia dari awal nggak begitu perjanjiannya, Indonesia saudara ya.
Indo-Nazi. Dari awal Indonesia janjinya berdiri nggak gitu kontraknya dulu, kontrak politiknya Maluku, Papua, Maluku, Ambon, bahkan Papua ya. Kontrak politiknya dulu nggak begitu. Nah, yang sekarang kan kenyataannya kan gereja-gereja ditutup apa segala macam ya itulah Indo-Nazi saudara ya. Lalu yang moderat itu kan diam aja, ya kan nggak bertindak apa-apa, cuman keluar-keluar aja untuk menunjuk, oh bukan saya loh, bukan saya loh. Ya terus apa artinya kalau bukan saya, kalau bukan Nabi ke-26 dan Galaru yang bertindak, mana bisa sih, ya kan? Makanya kita besok akan segera mengibarkan bendera Israel. Sudah terkumpul uangnya 100 juta, saudara ya. Kita masih kurang, kita akan kerahkan sebanyak mungkin orang. Saudara yang ingin terlibat, segera mendaftar jadi member ya, saudara ya. Jadi member di Galarua. Sebentar. Galarua, saya nggak tahu Galarua ini hotline-nya nyala apa nggak ya, Pak Santi Amar ya? Ya, nggak Pak Santi Amar belum jadi kokos nih. Nyala nggak ya Galarua ya? Kenapa, Pastor? Hotline-nya Galarua nyala nggak ya? Harus dicek nih. Nyala. Owen yang pegang. Coba dicek dulu, Pak. Enggak sih, ada Gindo juga, Gindo. Ada Liso-liso ada nggak ya? Satu liso-liso. Nomornya berapa ya Galarua ya? Yang belakangnya 6662 ya, bukan? Ya. Waduh, ini. Itu minta di ini Pak, minta perhatian Natal itu Pak. Ya ini ya, galarua.org.id ya saudara ya, hotline 0811 2006 6662 ya. Nah, ini Galarua ya, Anda yang mau ikut pergerakan kita segera ya, telepon ya. Tentu saja mengorbankan hari libur ya, Anda harus bolos sehari ya saudara ya. Nggak mungkin kita demo hari Sabtu Minggu ya, nggak mungkin ya. Nah, pasti hari kerja, Anda harus bolos sehari ya. Nah, itulah Indo-Nazi, saudara ya, Indo-Nazi. Nah, saudara, akhirnya ya, ini belum diberitakan secara umum ya, tetapi sudah dipersiapkan. Jadi sebetulnya belum mulai pembanjiran itu belum benar-benar dimulai, saudara ya, baru dipersiapkan semuanya. Karena kalau sudah dimulai pasti sudah diberitakan ya, dan saya sudah cek semua berita-berita internasional, hanya TBN ya, hanya TBN saja yang memberitakan tentang floating tunnel itu ya saudara ya. Hanya TBN saja memberitakan, berita resmi ya, yang lain yang berita-berita yang hoaxnya banyak ya. Tetapi sampai dengan 5 jam atau tadi pagi ya, sampai dengan tadi pagi waktu Israel ya, baru persiapan, tetapi ada satu yang memberitakan tentara Israel yang katakan ini sudah hari ketiga. Hari ini adalah hari ketiga persiapan pembanjiran itu, saudara ya. Kita saksikan ini ya. Ini adalah hari ketiga. For the IDF. Nah, kita mulai dari ini ya. Israel war, and the IDF has successfully tested its special water pumps against Hamas terror cells in the Gaza Strip. I'm Yair Pinto reporting to you. Nah, itu ya. Jadi memang baru persiapan, saudara ya. Belum dibanjiri ya. Makanya dari kemarin saya bilang, yang kita harapkan jangan sampai dibanjiri. Kalau sampai dibanjiri, kita sandranya nggak ke ini, saudara. Kalau sampai tenggelam, ya akan sulit, kasihan ya. Tetapi ya kalau terpaksa ya memang harus dibanjiri. Dan ini belum mulai ya. Jadi belum mulai. Baru persiapan semua, dan ini hari ketiga persiapan, benar-benar dibikin jalurnya water pumpnya semuanya ya, dan ini adalah persiapan hari ketiga dibilang tadi ya. From Israel. Since the beginning of this operation against Hamas, the IDF has conducted itself strategically and wisely, forcing Hamas to move south, and now the majority of Hamas terrorists are located in the southern part of the Gaza Strip. Hamas is disguising itself within the civilian population of South Gaza. This is
a nightmare for any army, and especially for an army that fights by the rules, by the international. Gitu ya. Jadi IDF ini adalah tentara yang melakukan tugasnya dengan aturan, dengan undang-undang. Sedangkan Hamas itu teroris, jadi dia nggak urusan, saudara ya. Dia nggak urusan, dia mengalalkan segala macam cara, dan itu dihalalkan oleh hukum Islam. Kemarin sudah saya bilang bolak-balik, Hamas perang dengan hukum Islam, sementara IDF perang dengan hukum internasional, Jenewa. Dan Indonesia menyetujui perang Hamas ini. Ya, Indonesia bahkan mensupport dengan bisa-bisa. Nanti akan Anda lihat ya bahwa rumah sakit Indonesia itu menjadi basisnya Hamas, saudara, menjadi tempat pentingnya Hamas, basis pertempurannya Hamas, ya, rumah sakit Indonesia itu ya. Ya, jadi Indonesia udah nggak bisa mengelak, makanya akhirnya dievakuasi semua kan. Ya, karena sudah kemenangan ya, sudah saya laporkan juga ya. National rules like the IDF does, which means that the IDF does not want to harm the civilian population in the Gaza Strip. But Hamas knows that, and that's why it is fighting from within the civilian populated areas. Hamas fighters are not dressed as normal soldiers. They are disguising themselves within the civilian population, so that it will be hard sivil, for Israel to identify between a civilian and a Hamas terrorists. In the northern part of the Gaza Strip, in the past 24 hours, IDF forces have divided the strip into 3 different areas, separating the terrorists from each other. After the forces will complete their mission, they will focus on the bigger goal of clearing out the northern part of Gaza from Hamas's terror elements. During the ceasefire between Israel and Hamas, the IDF was able to mobilize advanced technologies and new weapons into Gaza. Hamas had no idea that Israel had these abilities. And the IDF... Gila ya, saudara. Pakai drone ya perangnya ya. Makanya korbannya di Israel sedikit, yang di Hamas banyak, saudara ya. Peperangan ini sudah dimenangkan, hanya tinggal bagaimana mencari sandera. Makanya kemarin sorak-sorak ya, gencatan senjata, Palestinanya merasa menang ya, Hamasnya merasa menang. Ya kan, wah, mencoba meyakinkan dunia bahwa Hamas menang. Ya kalau menang kenapa minta gencatan senjata? Ya karena rakyatnya kasih, ya berarti kan kamu sudah kalah. Nyatanya sekarang dari utara sampai selatan isinya orang IDF semua di Gaza, saudara ya. Was able to double the speed of its advances virtual driver after the ceasefire. Canggih ya. During the operation, Hamas fired rockets towards the Israeli city of Beersheba, which is located in Israel's south. A special unit of IDF drones followed the missile launchers to their origin and discovered 2 weapon stockpiles that were hidden in a clinic and in a food store in the Gaza Strip. The IDF was able to neutralize these 2 warehouses that were within 7 minutes. The IDF was able. Ya, jadi sudah ini ya, pompa-pompanya sudah dipasang, sudah stand. Ini hari ketiga, pokoknya siap semuanya ya. Cuma tinggal komando, maka dibanjiri ya. Katanya Olympic swimming pool itu ya, 100 kali berapa itu ya. Itu sudah siap. Tinggal itu dalam 7 menit bisa kelar itu ya. Artinya ya nggak akan pakai lama ya. Kalau membanjiri terowongan IDF itu nggak akan lama, terowongannya Hamas itu nggak lama. Cuma sampai sekarang masih belum dilakukan, tapi sudah dipersiapkan semuanya ya. Pompanya sudah dipasang, sudah diuji coba ya di bagian barat tadi ya, di bagian barat tadi tepi pantai itu sudah dicobakan ya dan berhasil, saudara ya. To connect the pipes to the underground Hamas terror tunnels and flood the entire system, forcing Hamas terrorists to rise to the surface. The IDF was shocked to see the amount of terrorists that came out of the ground. It appears as if the structure of Hamas underneath the surface is all connected, making it easier to flood. After rising to the surface, some of the terrorists seek shelter within residential buildings, while others carried out attacks against the troops. In the area of the Indonesian hospital, Hamas terrorists carried out another attack against IDF troops.
But this time, IDF forces responded with a combination of aerial strikes, special drone attacks, and tank units against the terrorists. The area of the Indonesian hospital is very important for the IDF because it knows that underneath the ground, Hamas has a huge base of operation, the same as it had in the Shifa Medical Center. Nah lo, ya kan, ada kan, karena ada huge, ya, the huge underneath, ya, ada terowongan besar, ya, di Rumah Sakit Indonesia. Sekarang udah statement udah keluar nih ya dari jubirnya Israel ya ditenggelamkan saudara ya, siap tenggelamkan. Artinya ya rusak semua. Kalau sudah ditenggelamkan begitu ya ada rusak ya. Nah ini air laut saudara ya, air laut ya pasti rusak semua fondasinya ya, udah kena air laut begitu ya, ambles semua bisa ya. Yang bodoh kan mereka sendiri ya. Nah, tenggelamkan ya, gimana caranya? Dan semua tentara IDF semua sudah siaga semua, sehingga rumah sakit ini lumpuh. Ya, kasihan enggak? Katanya Kristen, ya bukan, justru karena saya Kristen saya enggak kasihan. Semua orang, ya orang Kristen itu ya tidak ada kata dosa enggak dosa. Semua itu konsekuensi saudara ya. Bagi orang Kristen yang sudah ditebus, kita menjadi orang merdeka. Maka yang ada tinggal adalah konsekuensi. Ya, semua tindakan ada konsekuensinya. Ya, kalau Anda tidak menghargai kemerdekaan, Anda tidak menghargai kemanusiaan, ya konsekuensinya Anda kan menuai badai bagi anak-anakmu, saudara ya. Wah, serem ya. Wah, coba ulangi lagi ya statementnya tadi ya. Special drone attacks and tank. But this time, IDF forces responded. In the area of the Indonesian hospital, Hamas terrorists carried out another attack against IDF troops. But this time, IDF forces responded with a combination of aerial strikes, special drone attacks, and tank units against the terrorists. The area of the Indonesian hospital is very important for the IDF because it knows that underneath the ground, Hamas has a huge base of operation, the same as it had in the Shifa Medical Center. Nah ya, Indonesia kalau disebut-sebut di dunia internasional disebut-sebutnya sebagai teroris pokoknya ya.